Halo semua, masih di channel R Plesiran Kandang. Plesiran Kandang kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membuat entok indukan kita yang baru saja menetas supaya cepat bertelur kembali. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau entok kita itu bertelurnya jangka waktunya itu lama, itu akan menguras kos pakan kita. Jadi di sini kita akan belajar sekaligus memberikan bukti bahwasanya ternyata teknik ataupun cara supaya entok indukan kita setelah menetas itu bisa bertelur kembali dalam jangka waktu yang cepat atau tidak terlalu lama. Simak video ini sampai akhir durasi hanya di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, kita sudah berada di kandang entok milik saya pribadi. Di sini ada beberapa entok yang usianya bermacam-macam. Ada yang usia indukan dan ada yang berusia di bawah 5 bulan ataupun yang usia hampir produksi. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua sekaligus menunjukkan cara supaya indukan entok kita itu cepat berproduksi kembali setelah mengalami fase mengeram dan menetas. Oke, kita langsung saja masuk. Bisa dilihat itu adalah entok betina saya yang sudah hampir 1 bulan tidak bertelur. Dikarenakan apa? Bisa dilihat, ini adalah anakannya. Dulu ini menetas sekitar 10 ekor, tetapi karena saya ingin memberikan bukti atau perbandingan dengan teman-teman, saya tidak memisahnya seperti itu. Jadi anakan yang saat ini bersama indukan ini adalah anakan yang baru menetas. Saya tidak pisah dengan indukannya. Oke. Ini adalah entok yang sudah lama tidak bertelur kembali. Dikarenakan apa? Dikarenakan anakannya ini 1, 2, 3, 4, ada 5. Yang satu berkumpul dengan koloni yang lain. Ini adalah anakan yang tidak pernah saya pisah dengan induknya. Alhasil apa? Alhasil yang betina itu tidak kunjung birahi. Kemungkinan ketika didekati dengan jantan, ini jantannya, itu kemungkinan menolak dikarenakan apa? Masih adanya anakan yang terus mengikutinya. Jadi ini bisa dibayangkan kalau ini terjadi di semua indukan kita, maka yang akan terjadi adalah kos kita akan membengkak karena produksinya akan terganggu. Dikarenakan apa? Anakan itu tidak, atau anakannya itu terus mengikuti indukannya. Jadi sang jantan kalau ingin mengawini itu pasti jantannya tidak akan mau karena indukannya pasti selalu menolak. Oke, kita akan tunjukkan yang lain, perbandingan yang lain. Bisa dilihat ini adalah anakan entok saya yang ketika itu menetas 5 ekor. Menetas 5 ekor karena ini masih perdana indukannya bertelur. Jadi ini saya anggap sudah bagus sekali. Ketika entok saya yang baru menetas ini langsung saya pisah, saya kandang sendiri seperti ini, dan indukannya tidak mengetahui adanya anakan ditempatkan di mana. Jadi seperti itu. Ini adalah anakan yang usianya itu 2 minggu lebih ya, tapi kurang dari 3 minggu. Ini masih 2 minggu lebih.
saya pisah seperti ini gunanya untuk apa? Satu, untuk menjaga agar anakan ini tetap hidup. Yang kedua, supaya anakan ini tidak diganggu oleh predator lain ataupun dari entrok lain. Yang ketiga ini adalah supaya indukannya cepat bertelur kembali. Oke teman-teman, ini saya berada di dasar kayu ya. Ini terlihat ada yang sedang mengeram ini. Ini adalah indukan yang tadi anakannya saya pisah di dalam gribek. Bisa dilihat, ini adalah indukannya. Yang ketika itu saya pisah anakannya, jadi belum ada 3 minggu, bahkan ini mungkin 2 minggu setelah pemisahan, indukannya sudah bertelur kembali. Oke, jadi sudah ada perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan terkait dengan indukan yang tidak pernah dipisah dengan anakannya, hampir 4 minggu indukannya tidak bertelur kembali. Dan satu lagi, saya pisah dari awal dan alhasil indukannya cepat bertelur kembali. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi untuk melihat indukan yang terakhir. Indukan terakhir ini sudah menetas ya. Ini tapi masih ada indukannya, sudah menetas. Anakannya sudah saya pisah di tempat yang berbeda. Jadi langsung saja kita akan ambil indukannya ini. Ketika sudah diambil, kita langsung bongkar. Ini masih ada apa? Telur. Ini sudah dipastikan tidak bisa menetas karena ini gagal ya. Kita langsung saja buang indukan ini atau sisa dari bekas indukan ini mengeram. Oke, ini langsung saja kita buang ya. Karena apa? Karena ketika ini tidak bisa dibuang, nanti indukannya akan tetap mengeram dan ini akan menghambat proses dari birahi indukan tersebut. Seperti itu. Ini sudah kita buang. Jadi untuk mengamankan supaya indukannya cepat lupa dengan anakan-anakan yang sudah kita ambil. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke indukan yang tadi tempat mengeramnya kita buang. Apa yang terjadi nanti kita akan lihat. Nah, seperti ini. Ini yang akan terjadi. Jadi kalau tempat mengeramnya masih tetap sama dengan yang lama atau tidak kita bersihkan, ini akan seperti ini. Dan ini akan menghambat sekali terkait dengan birahinya. Maka dari itu, untuk menghilangkan ingatan entrok kita supaya cepat birahi, kita harus melakukan dengan membasahi entrok tersebut supaya tidak lagi mengeram. Oke, kita akan lakukan metode itu. Teman-teman, apa yang terjadi ketika kita sudah melakukan penyiraman terhadap indukan yang baru saja menetas? Ini dia atau entok tersebut tidak langsung kembali ke tempat mengeram, tetapi dia jalan-jalan untuk mengeringkan bulu yang sudah saya basahi tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya pengambilan anakan itu memang sangat penting ketika entrok kita sudah menetas semua.
dan kita lakukan pembasahan induk tersebut supaya apa? Supaya indukan kita itu tidak kembali lagi ke tempat mengeramnya. Karena kalau ini dibiarkan, ini akan menghambat proses birahinya. Jadi entok kita akan lebih lama lagi tidak berproduksi. Halnya dengan entok kita, umpamanya kita sudah mempunyai mesin tetas nih. Kita sudah mempunyai mesin tetas, setiap hari kita pantau. Kebetulan ada banyak indukan yang sudah bertelur. Nah, setiap hari kita ambil telurnya sampai terkumpul banyak. Seperti ini. Ini baru dikatakan 1 hari mengeram ini. 1 hari mengeram. Ini kalau dimasukkan mesin tetas, dia belum ingat betul kalau dia dalam keadaan mengeram. Jadi ketika sudah bertelur banyak, kita ambil, kita masukkan mesin tetas, tidak perlu lagi kita basahi, kita hanya menutup tempat bertelurnya supaya dia tidak kembali untuk mengeram. Seperti itu. Tetapi akan lebih baik apabila kita membasahi badan entok kita supaya tidak kembali untuk mengeram. Jadi metode pembasahan setelah mengeram itu dilakukan tujuannya satu, supaya entok kita tidak kembali ke tempat mengeram atau tempat sarangnya, sehingga cepat untuk mencapai fase birahi. Seperti itu. Anakan entok itu harus jauh ya, tidak boleh hanya di kandang satu atap. Jadi kita harus pisah. Ini kita sekarang akan menuju ke tempat di mana hasil ternakan entok saya itu kemarin saya pisah. Saya sengaja meletakkan anakan entok saya yang baru menetas itu di tempat yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya agar indukannya itu tidak melihat, itu yang pertama. Yang kedua, supaya suara dari anakan entok tersebut itu tidak terdengar. Jadi hal ini dilakukan untuk mempercepat proses birahi dari indukan kita. Ini bisa dilihat nih teman-teman. Ini adalah anakan yang kemarin saya ambil. Tuh, ada 8 ekor. Ada 8 ekor, ini anakan saya. Anakan entok saya maksudnya bukan anak saya, tapi anakan entok saya. Ini saya lakukan karena supaya sang betina itu cepat kembali birahi dan bisa mempercepat proses produksi. Seperti itu. Jelas ya teman-teman, terkait dengan cara supaya entok kita itu cepat berproduksi kembali, yaitu dengan cara memisahkan indukan dan anakan yang baru saja menetas di lain tempat. Tujuannya supaya indukan tidak melihat dan indukan tidak mendengar suara dari anakan entok kita yang baru menetas itu, dan kita membasahi dan merusak atau membersihkan sarang yang dimana tempat indukan entok kita itu mengeram. Setelah itu kita membasahi indukan kita supaya tidak kembali lagi ke sarangnya. Tadi sudah, sebelum kita membasahi indukan tadi sudah jelas ya, indukan entok saya itu kembali lagi ke tempat sarang, padahal sarangnya sudah saya rusak. Tetapi karena posisi badannya masih kering, dia langsung masuk ke sarangnya untuk mengeram, padahal sudah menetas semua dan anakan sudah saya ambil. Nah, itu sudah jelas ya teman-teman. Jadi kalau untuk mempercepat proses produksi ya seperti itu caranya di kandang saya. Sudah kita buktikan tadi ada 1 ekor indukan yang tidak saya pisah. Itu bisa dibuktikan lebih dari 1 bulan itu belum juga bertelur kembali karena masih menyatu dengan anak. Dan ketika yang sudah saya pisah itu baru 2 minggu langsung mengeram
Dan yang ini terakhir baru saja menetas, kemarin sore itu menetas semua dan sudah saya lakukan contohnya supaya ini menjadi informasi yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa dilakukan oleh teman-teman peternak entok pemula. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Apabila ada pengalaman yang lebih bagus, lebih baik, monggo silahkan tulis di kolom komentar supaya nanti teman-teman yang lain bisa membaca dan ini menjadi informasi yang bisa mengembangkan ternak entok kita. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.